Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan lagi pembahasan kita di tema pajak pertambahan nilai. Kali ini kita akan membahas tentang pengkreditan pajak masukan. Jadi kemarin kita membahas mengenai faktur pajak ya, yang merupakan bukti pemungutan PPN. Sekarang kita akan bicara bagaimana kita mengkreditkan atau mengurangkan pajak masukan tersebut terhadap pajak keluaran. Karena prinsipnya dalam PPN itu adalah pajak keluaran kurangi pajak masukan. Nah, ada beberapa aturan dalam pengurangan pajak masukan. Baik, sebelum itu semoga teman-teman semua sehat, sabar dan ridho dengan keputusan Tuhan apapun itu ya. Baik, mari kita lanjutkan. Teman-teman semua, pengkreditan pajak masukan itu di pasal 9, tidak perlu hafal pasalnya, tidak apa-apa. Yang penting tahu inti permasalahannya. Jadi, PKP atau pengusaha kena pajak berhak mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam satu masa pajak. Jadi, PPN itu basisnya adalah per bulan atau per masa. Misalnya di bulan Januari 2000, sebut saja Desember 2020, ada pajak keluaran di bulan tersebut, totalnya berapa? Ada pajak masukan di bulan tersebut totalnya berapa, maka pajak masukan itu boleh mengurangi pajak keluaran. Selisihnya itulah yang akan disetorkan ke kas negara. Nah, hasil pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran, jadi selisihnya tadi di suatu masa atau suatu bulan, jika ternyata hasilnya itu adalah positif, artinya pajak keluaran lebih tinggi dari pajak masukan. Kita ambil contoh di bulan Desember 2020 pajak keluarannya 16, pajak masukannya 14, maka akan ada kurang bayar sebesar 2. Nah, 2 inilah yang harus disetorkan ke kas negara. Jadi, sekali lagi, cara menghitungnya itu adalah di 1 bulan. Dijumlah dulu berapa pajak keluarannya, kemudian dikurangi dengan total pajak masukan di bulan itu. Sisanya, kalau sisanya itu positif, artinya pajak keluaran yang lebih besar daripada pajak masukan, itu kemudian disetorkan ke kas negara. Nah, kedua, ada kemungkinan pajak masukannya lebih besar daripada pajak keluaran. Jadi, misalkan pajak keluarannya 16, pajak masukannya 19, maka ini yang disebut dengan lebih bayar. Lebih bayar sebesar 3. Ya, biasanya sih tandanya dalam kurung ya. Lebih bayar 3. Artinya ini ada kelebihan pemotongan, kelebihan pemungutan ya. Nah, kelebihan ini bisa dilakukan kompensasi atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Artinya kelebihan 3 ini dibawa ke, ini kan bulan Desember nih ya, jadi Desember 2020. Nanti dibawa di tahun di Januari 2021. Nanti di sana ada pajak keluarannya berapa, pajak masukannya bulan itu berapa, plus nanti pajak masukannya plus 3 gitu, menjadi pengurang di bulan berikutnya. Itulah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, selanjutnya bisa juga alternatifnya itu tidak dikompensasikan tetapi dimintakan pengembaliannya. Maksudnya diminta cash kembali. Ya, direstitusikan namanya. Tetapi restitusinya itu aturan bakunya sebenarnya pada akhir tahun buku. Berarti secara umum tahun bukunya itu kan Januari sampai Desember, maka akhirnya di Desember. Maka restitusi itu umumnya loh ya, berarti ada kondisi yang tidak umum ya nanti. Umumnya adalah pada akhir tahun buku atau Desember. Minta dikembalikan dalam wujud uang. Ya. Nanti masuk ke rekeningnya si PKP tersebut. Nah, itu secara umum. Nanti kita lihat berikutnya ya. Ini kondisi ketika pajak masukan melebihi pajak keluaran. Berarti kan akan terjadi lebih bayar. Nah, tadi yang pertama dikompensasikan ke bulan berikutnya. Dikompensasikan ke bulan-bulan berikutnya, akhir masa pajak ya, atau direstitusikan tadi. Nah, direstitusikan aturan bakunya sebenarnya di akhir tahun buku, yaitu Desember. Jadi kalau misalkan lebih bayarnya di Februari, ya dikompensasikan dulu ke Maret, terus ke April sebagainya, baru terakhir di Desember direstitusikan atau dimintakan kembali dalam wujud cash atau masuk ke rekening, gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Tetapi
akan mungkin kondisinya kan menjadi kelamaan, kita perlu uangnya kembali segera. Itu. Kalau kayak gitu boleh nggak restitusinya tidak menunggu akhir tahun buku? Boleh, yaitu pada akhir masa pajak. Misalkan tadi sebut saja bulan Januari, saya berikan contoh ya. Januari 2020, pajak keluarannya 16, pajak masukannya 24, maka akan ada lebih bayar. Kalau lebih bayar berarti dalam kurung ya, 8. Nah, 8 ini minta dikembalikan segera gitu ya. Jangan nunggu Desember 2020 kelamaan. Maka boleh dikembalikan akhir masa pajak. Maka begitu menyampaikan SPT masa bulan Januari, SPT masa bulan Januari kan masuknya paling lambat akhir Februari ya. Nah, itu boleh statusnya adalah dibuat di SPT-nya kayak gini. Lebih bayar direstitusi. Nah, minta dikembalikan. Jadi, kenapa seperti itu? Nah, memang ini kondisi khusus dan tidak semua boleh seperti itu. Yang boleh adalah ini dia. Yaitu jika PKP tersebut melakukan ekspor barang kena pajak berwujud. Nah, sekali lagi ini merupakan dukungan kepada eksportir agar dia likuiditasnya terjaga. Ya, begitu dia ada lebih bayar, langsung bisa dikembalikan, minta dikembalikan akhir masa pajak, nggak perlu nunggu akhir tahun buku. Ya. Kemudian ekspor PKP yang melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ini sama juga ya. Jadi kalau ekspor seperti itu, ekspor JKP juga sama. Pokoknya ekspor itu boleh. Ya. Nah, berikutnya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN. Oke, ini saya belum terangkan apa itu pemungut PPN dengan detail, tapi intinya pemungut PPN ini merujuk pada istilah khusus yang merujuk kepada pemerintah atau BUMN atau anak usaha BUMN atau kontrak K3S dan nanti ada lagi yang lain gitu ya. Jadi khusus ke unit institusi tertentu ya. Jadi kalau menyerahkan BKP kepada pemungut PPN ini dia termasuk boleh yang minta restitusi di akhir masa pajak. Penyerahan BKP JKP yang PPN-nya TDP tidak dilakukan pemungutan, tidak dipungut. Contohnya kalau penyerahan tadi alat angkutan tertentu, kapal, pesawat, kereta api ya. Itu restitusinya bisa tidak perlu akhir tahun buku, tapi akhir masa pajak udah bisa gitu ya. Kemudian yang ini terakhir, ketika perolehan barang modal bagi PKP dalam tahap belum berproduksi ini dihapus di Undang-Undang PPN. Kenapa? Karena ya nanti kita bicarakan bawah ya. Jadi teman-teman semua, ini 1, 2, 3, 4, 5 hal yang membuat wajib pajak atau PKP boleh restitusi akhir masa pajak, bukan akhir tahun buku. Oke, kita lanjutkan. Masih tentang pengkreditan pajak masukan. Masanya, waktunya, kapan kita boleh mengkreditkan pajak masukan. Aturannya seperti ini teman-teman semua. Prinsipnya adalah kalau ada pajak masukan di bulan tertentu, ya itu dikreditkan di bulan itu. Contohnya gini ya. Ini namanya adalah pengkreditan dalam masa pajak yang sama. Nah, kalau ini transaksi di bulan Februari 2020 ya, ada pajak keluaran 24, maka pajak masukan di bulan Februari kapan dikreditkannya? Ya di bulan Februari juga. Itu prinsipnya ya. Misalkan di bulan Februari ada 16. Oke, berarti nanti akan ada kurang bayar sebesar 8. Ini yang disetor ke kas negara. Nah, pajak masukan 16 ini kan terjadi bulan Februari, maka dikreditkan di bulan Februari juga. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, kalau gitu apakah boleh kalau dikreditkannya tidak di bulan Februari? Oh, ternyata boleh. Ini sebuah pengecualian. Jadi boleh dikreditkan tidak di bulan Februari. Kenapa? Karena kadang-kadang ini terutama terjadi dulu itu sering terjadi kita membeli barang ya, atau membeli jasa BKP atau JKP, itu fakturnya belum langsung diperoleh pas kita beli. Jadi belakangan dapat faktur pajaknya. Ini kondisi yang zaman dulu nih biasanya kayak gitu. Nah, kalau faktur pajaknya baru dapat belakangan,
nanti kita akan kesulitan mengkreditkan pajak masukan jika pajak masukan itu hanya boleh dikreditkan di masa pajak yang sama. Misalkan Februari harus di Februari, nanti kerepotan ketika pajak masukannya baru diperoleh nanti di bulan-bulan berikutnya gitu. Maka kalau dalam kondisi tertentu, yaitu ketika pajak masukan itu diperolehnya itu tidak di bulan yang sama, di Februari belum dapat langsung gitu ya, mungkin baru muncul belakangan, itu masih boleh dikreditkan pajak masukannya. Nah nih, pengkreditan pajak masukan dalam masa tidak sama paling lambat 3 masa pajak setelah akhir masa pajak saat faktur pajak dibuat. Maksudnya kayak gini ya, kita beri contoh. Ini misalkan ada transaksi kita beli barang itu di 4 Januari 2020 gitu aja ya. Januari. Oke. Kemudian ini Januari ya. Ini Februari. Bentar ya, saya gambar dulu. Ini Februari, Maret maaf. Ini bulan April ya. Ini Januari, berarti di sini adalah awal Februari, 1 Februari, ini 1 Maret, ini 1 April, ini 1 Mei. Nah, ini 1 Juni. Nah, oke, baik. Misal kita membeli barang di 4 Januari di sini. Oke, saya ubah aja nih. Ini 1 Januari. Kita beli barang di sini deh. 3 Januari. Nah, 3 Januari. Idealnya kalau kita membeli barang di 3 Januari dan langsung kita mendapatkan faktur pajak ketika kita dipungut PPN. Ini sudut pandangnya sekarang, sudut pandangnya adalah kita sebagai pembeli ya. Kalau kita mendapatkan faktur pajak masukan di 3 Januari, maka masa Januari 2020 kita akan membuat pajak keluarnya misalkan ada 16. Nah, pajak masukan di sini misalkan ada 20. Ya, misalkan ya pajak masukan. Oke, maka di Januari pajak masukannya kita bilang 20. Oke, berarti lebih bayar sebesar 4 gitu ya. Lebih bayar 4. Gitu. Langsung bisa dikreditkan di bulan Januari karena pajak masukannya langsung kita dapat. Itu prinsip yang pertama. Jadi pengkreditan dalam masa pajak yang sama. Nah, alternatif kedua, ternyata faktur pajak masukannya belum langsung diperoleh pada saat tanggal transaksi 3 Januari. Nah, itu masih bisa kita kreditkan di paling lambat 3 masa pajak. Berarti boleh. Saya tandai dengan warna yang berbeda ya. Sebentar. Oke. Berarti kalau kondisi 3 Januari, transaksi 3 Januari itu boleh kita kreditkan di Januari, jelas oke. Ini pada bulan-bulan terjadinya, ini berarti saya sebutnya bulan yang ke-0, bulan ke-0. Oke, saya kotakin 0 gitu ya. Atau di bulan Februari, ini berarti satu bulan setelah tanggal faktur pajak, satu bulan setelah berakhirnya masa terjadinya pembelian tersebut, karena berakhirnya di sini kan, berakhirnya di sini. Nah, ini bulan pertamanya di Februari, bulan keduanya ada di Maret, berarti boleh dikreditkan di masa Maret atau boleh di masa April. Boleh di masa April. Mei boleh apa enggak? Enggak boleh. Gitu ya. Jadi kondisi atau transaksi di bulan Januari ini itu boleh dikreditkan di bulan tersebut. Jadi 4 bulan sebenarnya. Di bulan tersebut, 1 bulan setelahnya yaitu Februari, 2 bulan setelahnya bulan Maret, dan 3 bulan setelahnya di bulan April. Itulah maksud dari kalimat ini ya. Nah, jadi untuk mempermudahnya, teman-teman bisa dikatakan bulan terjadinya transaksi tersebut itu adalah bulan ke-0. Oke, ya. Satu bulan setelahnya bulan ke-1.
bulan kedua, bulan ketiga. Jadi ada 4 bulan. Dia boleh mengkreditkan pajak masukan selama 4 bulan, yaitu bulan transaksi, bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga. Gitu. Pengkreditan pajak masukan dalam masa tidak sama paling lambat 3 masa pajak setelah akhir masa pajak saat faktur pajak dibuat. Itu maksudnya seperti itu. Jadi boleh dikreditkan di masa Januari, Februari juga boleh kalau misalkan baru dapat Februari, bulan Maret juga boleh, atau bulan April. Bulan Mei tidak boleh. Bulan Mei sudah tidak boleh mengkreditkan faktur pajak masukan yang terjadi di tanggal 3 Januari. Ya, itu ya. Oke, berikutnya. Oke, saya hapus dulu ini. Ya. Oke. Ya, saya bacakan. Dalam hal faktur pajak diterima setelah melampaui bulan ketiga tersebut, ternyata faktur pajaknya kita nerimanya di bulan Mei. Terus gimana dong? Bingung kan? Udah Mei udah nggak boleh kreditin kan? Nah, karena udah tidak boleh mengkreditkan karena melebihi bulan ketiga, nah ada caranya, yaitu pengkreditan dilakukan dengan cara masih boleh dikreditkan, tapi dengan cara membetulkan SPT masa PPN yang bersangkutan. Oke, jadi maksudnya begini teman-teman. Transaksi 3 Januari 2020. Tetapi faktur pajaknya kita yang membeli itu ya, yang dipungut PPN belum kita terima di bulan Januari jelas enggak, Februari enggak, Maret enggak, April enggak. Baru di bulan Mei atau bulan Juni yang sudah melewati masa pengkreditan pajak masukan. Kalau seperti itu gimana caranya? Kan udah nggak boleh. Nah, caranya adalah ya sudah masa pajak Januari ini dibetulkan. Semula kan Januari misalkan karena belum memasukkan pemungutan PPN yang 20 ini, maka di Januari itu misalkan sudah terlanjur kita lapor pajak keluarannya tadi adalah 16, ini jadi contoh ini 16, pajak masukannya misalkan 0 ya, atau enggak 0 deh, tanpa 20 misalkan ya 0 aja misalkan. Jadi kurang bayarnya 16 disetor ke kas negara. Nah, ternyata baru diperoleh faktur pajak masukan yang transaksi 3 Januari itu baru di bulan Juni. Nah, kan udah nggak bisa dikreditkan tuh di bulan Juni. Maka caranya SPT masa yang Januari 2012 itu dibetulkan itu membuat SPT masa pembetulan. Maka SPT masa pembetulannya itu menjadi pajak keluarannya 16, pajak masukannya menjadi 0. Ternyata nggak 0 karena ada pajak masukan 20, maka menjadi 20. Oh, bahkan menjadi lebih bayar sebesar 4 gitu. Nah, itu boleh seperti itu. Atau ini dengan ketentuan yang kemarin ada surat edarannya, yang lain itu boleh dibetulkan di Januarinya atau Februarinya atau Maretnya atau Aprilnya. Tapi intinya gini, kalau ada faktur pajak masukan yang diperoleh melebihi dari 3 bulan, ini tadi ya, sudah melebihi dari 3 masa pajak, maka cara pengkreditannya adalah dengan membetulkan masa pajak ya, kalau nggak di bulan terjadinya penjualan ya 3 bulan setelahnya, bisa Januari, Februari, Maret atau April. Itu ya teman-teman semua. Saya lanjutkan. Nah, ini akan saya hapus karena menutupi tampilannya. Nah, oke. Nah, ada syarat ketika pajak masukannya itu baru kita terima melebihi 3 bulan. Boleh dikreditkan dengan syarat 1. Sebentar. 1 itu adalah belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan atau dikapitalisasi dalam harga pokok penjualan. Jadi kan kadang-kadang ada pengusaha kena pajak yang putus asa dalam tanda petik gitu ya, bahwa wah ini faktur pajaknya
atau pajak masukannya belum dapat, ini nggak bisa dikreditkan nih, udahlah kita biayakan aja menjadi biaya, jadi nggak dikreditkan. Nah, kalau udah dimasukkan jadi biaya di laporan keuangan atau masuk ke harga pokok perolehan barang tersebut misalkan, maka tidak boleh dong dikreditkan lagi karena sudah menjadi biaya atau masuk ke HPP. Nah, dulu itu syarat berikutnya adalah belum dilakukan pemeriksaan. Nah, sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja syarat kedua dihapus, ya. Itu. Jadi cukup belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan atau dikapitalisasi dalam harga pokok penjualan. Oke, kita lanjutkan. Pajak masukan dapat dikreditkan itu harus memenuhi syarat formal. Formal itu biasanya aturan-aturan baku, harus kayak gini bentuknya, harus ada ini, ada itu formal. Baju formal itu adalah kalau pegawai Kementerian Keuangan hari Senin pakai hitam putih, hari Rabu pakai biru kayak gitu ya. Formal itu kayak gitu itu. Nah, jadi pajak masukan dapat dikreditkan itu kalau memenuhi syarat formal dan syarat material. Jadi secara aspek, kalau itu aspek hukum sebut saja gitu terpenuhi, aspek kontennya, materialnya juga terpenuhi. Dua-duanya harus terpenuhi ya. Nah, syarat formal ya itu seperti faktur pajaknya itu kita memperoleh faktur pajak masukan yang diisi secara lengkap gitu ya. Ada NPWP-nya dan sebagainya. Kemudian kalau syarat material ini kontennya, apakah faktur pajak masukan itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN, dapat dikreditkannya terkait dengan kegiatan usaha dan sebagainya. Kita lihat ya, apa syarat materialnya. Nah, pertama, itu untuk perolehan BKP dan JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Jadi, saya membeli barang kena pajak, saya dipungut PPN. Ini adalah pajak masukan buat saya. Apakah pajak masukan ini dapat dikreditkan? Itu harus menjawab pertanyaan, apakah terpenuhi syarat formal dan apakah terpenuhi syarat material. Terpenuhi syarat formal itu faktur pajak masukan yang saya terima itu lengkap ya, semua hal yang harus terisi penuh, itu berarti terpenuhi syarat formal. Terus syarat materialnya, oke, syarat formal terpenuhi, tetapi syarat materialnya apakah perolehan barang kena pajak ini terkait dengan kegiatan usaha saya. Apa itu kegiatan usaha? Kegiatan usaha yang merupakan yang terutama PPN ya. Oke. Nanti kita lihat apa itu kegiatan usaha. Dan tadi syarat berikutnya adalah belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan atau dikapitalisasi dalam HPP. Nah, ini dia kegiatan usaha. Jadi apakah perolehan barang kena pajak dan JKP itu terkait dengan kegiatan usaha, yaitu bisa terkait dengan kegiatan produksi, kegiatan manajemen, distribusi, ataupun pemasaran. Contoh, kalau saya beli alat pemanas, nah, saya dipungut PPN. Alat pemanas ini buat apa? Kalau alat pemanasnya itu buat mandi direksi, ya, pemanas air buat mandi direksi, itu tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha. Ya, tetapi kalau alat pemanas air itu digunakan untuk membuat masakan, bukan masakan lah, masakan kalau makanan minuman tidak terutama PPN ya, untuk membuat misalkan obat, nah, maka atau ramuan khusus ya, maka itu baik terkait dengan kegiatan usaha dalam rangka menyerahkan sesuatu, bisa barang, bisa jasa yang kena PPN. Itu produksi, terkait dengan produksi. Atau terkait dengan kegiatan manajemen, konsultasi agar para karyawannya itu misalkan bekerja dengan keras, ikhlas, tegas, pantang menyerah gitu ya. Itu termasuk, dan dipungut PPN itu termasuk kegiatan manajemen. Atau bisa jadi kita menggunakan truk, pinjam truk ke perusahaan sebelah ya, untuk mengirim barang-barang hasil produksi kita, yaitu kita misalkan memproduksi
tumbler, botol minuman dan sebagainya. Maka berarti ketika kita menggunakan truk perusahaan lain itu namanya, dan kita diput PPN, maka itu dalam rangka distribusi. Nah, terkait dengan kegiatan usaha. Atau pemasaran misalnya langsung ke konsumen akhir untuk membuat iklan dan sebagainya. Kita dipungut PPN. Oke, maka pemungutan PPN itu dapat dikreditkan. Kenapa? Karena terkait langsung dengan kegiatan menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Itu contoh ya. Contoh kegiatan usaha, bisa produksi, manajemen, distribusi, pemasaran. Oke. Teman-teman semua, di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 9 ayat 9A. Jadi pasal 9 ayat 9A ini diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja jadi seperti ini. Untuk perolehan BKP dan JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan. Jadi ini aturan baru. Dulu kalau kita membeli BKP atau JKP sebelum kita dikukuhkan sebagai PKP itu tidak boleh dikreditkan. Termasuk tidak boleh dikreditkan. Kenapa? Karena cut off-nya untuk pajak masukan adalah saat kita dikukuhkan sebagai PKP. Tetapi kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja diubah aturannya, dikatakan menjadi dapat dikreditkan walaupun kita belum dikukuhkan sebagai PKP. Tetapi ada aturannya, yaitu pakai pedoman pengreditan pajak masukan itu 80% dari pajak keluaran. Nah, nanti ini perlu aturan pelaksanaan di bawahnya ya. Nanti kita lihat. Ini kalian ketahui dulu bahwa dulu ketika ada pajak masukan yang kita peroleh sebelum kita dikukuhkan sebagai PKP itu jelas tidak boleh dikreditkan. Nah, sekarang menjadi dapat dikreditkan dengan maksimalnya adalah 80% dari pajak keluaran yang harusnya dipungut. Itu. Kemudian ini aturan baru juga yang muncul di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020. Pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang diberitahukan, maksudnya SPT masa PPN yang disampaikan ya, dan atau ditemukan, jadi PM-nya ditemukan pada saat pemeriksaan itu dapat dikreditkan. Dulu ya, sebelum 2 November 2020 ya, sebelum keluar Undang-Undang Cipta Kerja, kalau ada pajak masukan yang tidak dilaporkan di SPT dan ditemukan di saat pemeriksaan, ya tidak boleh dikreditkan. Udah ini kok udah terlanjur pemeriksaan. Kalau pemeriksaan itu seperti sakaratul maut ya, maaf. Jadi sudah tidak ada taubat lagi ya. Jadi kalau sudah diperiksa ya udah apa adanya bagaimana gitu. Nah, kemudian di undang-undang yang terbaru dikatakan boleh dikreditkan. Tuh. Ini juga perlu aturan lebih lanjut ya. Kemudian ini aturan baru lagi. Pajak masukan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN asalkan telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum. Upaya hukum contohnya keberatan gitu ya, keberatan atau banding gitu. Jadi dulu ini juga aturannya kayak gini. Jika ada pajak masukan yang kita membayar tetapi karena ditagih melalui SKP, surat ketetapan pajak, maka itu nggak boleh dikreditkan ya. Nah, sekarang diubah aturannya menjadi dapat dikreditkan tapi hanya sebesar jumlah pokok PPN-nya. Kenapa? Karena di surat ketetapan pajak itu ketetapan pajak itu isinya jumlah pokok PPN-nya plus sanksi. Nah, yang boleh dikreditkan hanya pokoknya saja. Gitu. Dengan syarat sudah kita lunasi SKP tersebut atau surat ketetapan pajak tersebut dan kita tidak mengajukan keberatan atau banding atas SKP tersebut. Itu upaya hukum namanya ya. Oke. Baik, itu 3 ketentuan baru yang nanti ini karena baru sekali ketentuannya harus kita tunggu bagaimana detailnya aturan mainnya ya. Ini teman-teman, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan ini juga mengalami perubahan yang cukup banyak yang harus hati-hati ketika berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, kita lihat satu persatu. Untuk perolehan BKP, JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP, dulu tidak boleh dikreditkan, sekarang boleh dikreditkan.
tetapi ada aturannya ya, 80% aja dari pajak keluaran. Oke, ini aturan baru ya. Jadi ini dihapus. Kemudian yang tidak boleh dikreditkan adalah tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Misalnya gini, saya perusahaan, dari contohnya menjual tumbler atau memproduksi tumbler. Kemudian saya beli boneka beruang dari mana ya? New Zealand. Impor boneka beruang. Boneka beruang itu ternyata saya direksinya ya, direksi perusahaan itu tidak saya gunakan apa-apa, tapi saya gunakan sebagai bantal buat tidur. Itu ada PPN dipungut di situ karena impor boneka beruang gede banget, ya. Gedenya itu 2 kali gedenya tubuh saya gitu, misalkan. Nah itu saya dipungut PPN atau perusahaan dipungut PPN, tetapi itu tidak terkait dengan kegiatan usaha untuk melakukan tumbler. Buat apa beruang itu kan? Maka PPN atas pemungutan impor beruang tadi tidak boleh dikreditkan. Itu contoh dari yang B. Berikutnya, untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan, station wagon, kecuali barang itu adalah sebagai barang dagangan atau disewakan. Jadi teman-teman semua, untuk sedan sama station wagon, memang kalau kita membeli itu dan bukan sebagai inventory atau barang dagangan, atau bukan sebagai aktiva yang disewakan untuk mengenerate revenue, maka perolehan sedan atau station wagon itu tidak boleh tidak dapat dikreditkan. Jadi memang bisa dikatakan dalam tanda petik itu dikutuk untuk tidak boleh dikreditkan sedan dan station wagon. Ya itu terima sajalah gitu ya. Seperti itu. Ini ceritanya sebenarnya agak panjang. Kenapa jadi masih misteri kenapa sedan sama station wagon itu tidak boleh dikreditkan gitu ya. Nah, kecuali kita beli sedan atau station wagon digunakan sebagai kita perusahaan persewaan mobil. Nah, maka pembelian itu boleh dikreditkan. Atau kita menjualannya sedan atau jualan station wagon. Tentu saja ketika beli sedan atau station wagon boleh dikreditkan. Itu ya. Selanjutnya, untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Ya, dulu segala sesuatu yang perolehan entah BKP, JKP dan sebagainya sebelum dikukuhkan PKP itu tidak boleh dikreditkan. Nah, sekarang dengan undang-undang yang terbaru menjadi boleh dikreditkan. Tentu saja ada aturan mainnya, gitu ya. Aturan mainnya bagaimana detailnya belum ada. Baik. Yang E itu dihapus sudah dari dulu ya, bukan karena Undang-Undang Cipta Kerja. Yang F, untuk perolehan BKP atau JKP yang faktor pajaknya tidak memenuhi pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, NPWP pembeli penerima JKP. Nah, ini maksudnya adalah kita dapat faktur pajak masukan tetapi tidak lengkap, tidak ada NPWP kita dan sebagainya, itu tidak boleh dikreditkan. Gitu ya. Jadi faktur pajaknya tidak lengkap lah intinya ya. Kemudian yang G, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 6. Maksudnya begini, ketika kita memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, kita menggunakan merek luar negeri atau kita menggunakan jasa dari luar negeri dan kita tidak dilakukan pemungutan oleh wajib pajak atau wajib pajak luar negeri tadi, atau yang mengirimkan BKP tidak berwujud atau mengirimkan jasa ke kita dari luar negeri, kalau kita tidak dipungut, maka kita sendirilah yang menyetorkan PPN-nya. Ini mekanisme self-assessment ketika kita memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean atau dari luar negeri. Itu kita sendiri yang membayar PPN-nya. Nah, bayar PPN-nya ada tata caranya. Nah, kalau tata caranya tidak terpenuhi, maka akibatnya itu tidak boleh menjadi pajak masukan. Ya, berarti gini teman-teman semua, kalau kita membayar PPN karena kita memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, kita membayar sendiri PPN-nya, itu akan menjadi pajak masukan kita. Asalkan tata caranya benar, yaitu kita membayar sendiri, NPWP-nya ditulis bagaimana, 00 sekian-sekian gitu ya. Alamatnya terus bagaimana, namanya bagaimana, itu ada aturannya yang pernah kita bahas di
pertemuan sebelumnya. Nah, kalau itu tidak dipenuhi, maka pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Itu maksud poin G. Ya. Berikutnya, untuk perolehan BKP JKP yang pada pajak masukannya ditagih menggunakan SKP. Dulu tidak boleh dikreditkan, sekarang menjadi boleh dikreditkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian, yang I, untuk perolehan BKP atau JKP yang pajak masuknya tidak dilaporkan, tetapi kemudian ditemukan dalam pemeriksaan. Ini juga dulu tidak bisa menjadi kredit pajak, sekarang menjadi boleh ya mulai 2 November 2020. Yang J, untuk perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP tersebut berproduksi. Nah, dulu itu dibuat dikotomi. Jadi kalau kita belum berproduksi, ya, maka pajak masukannya itu yang boleh dikreditkan cuma perolehan barang modal. Kalau perolehan barang modal mesin misalkan, atau ya segala sesuatu yang merupakan barang modal gitu ya. Kalau belum berproduksi, selain barang modal kita membeli, misalkan beli hal-hal yang bukan barang modal, itu kita dipungut PPN, itu tidak boleh dikreditkan. Itu dulu seperti itu. Nah, sekarang dihapus. Artinya sekarang walaupun belum berproduksi, entah kita beli barang modal atau bukan barang modal, menjadi boleh dikreditkan. Ya, itu poin J. Poin K, ini adalah bicara tentang perolehan BKP JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan penyerahan BKP atau JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, ini kalian bisa cek lagi selendia yang terkait dengan penyerahan yang terutang PPN tetapi dibebaskan. Kalau kita menyerahkan barang yang dibebaskan dari PPN, maka pajak masukan terkait dengan hal tersebut menjadi tidak boleh dikreditkan. Ya, ini untuk diingat betul, dipahami dengan baik ya. Tetapi kalau kita menyerahkan barang yang tidak dipungut PPN, pajak masukan yang terkait itu boleh dikreditkan. Ya, biar tidak keliru ya. Oke. Baik teman-teman semua, ini pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh ketika penyerahan yang terkait dengan perusahaan atau PKP yang menyerahkan sesuatu yang dibebaskan dari PPN. Contohnya itu adalah penyerahan mesin. Ini PKPB nih sentralnya ya. Kita bicara PKPB. PKPB itu adalah industri mesin. Dulu PKPB untuk bisa membuat mesin, dia itu belanja komponen mesin. Dan mungkin barang kena pajak terkait lah, bisa besi lah, bisa macam-macam dan sebagainya. Maka PKPA yang memasok barang kena pajak itu begitu jual ke PKPB, spare part tadi itu, dia membuat faktur pajak atau memungut PPN, ya, membuat faktur pajak kan, dan PKPB dipungut PPN, dia bayar plus PPN, ya. Kemudian PKPB merakit itu semua menjadikan mesin dia jual ke PKP lain atau siapapun lah gitu ya. Nah, mesin itu termasuk barang yang dibebaskan dari PPN. Maka ketika dia menjual mesin, dia tetap membuat faktur pajak, tetapi faktur pajaknya itu kodenya yang mana yo? Masih ingat? Nah, dicek lagi ya. Nah, kodenya itu kode yang dibebaskan. Nah, dulu distempel faktur pajaknya distempel dibebaskan dari pemungutan PPN gitu. Nah, sekarang karena sudah pakai e-faktur, tentu saja tidak ada stempel seperti itu ya gitu. Nah, teman-teman semua ya, sekarang dengan e-faktur kode 08 dibebaskan itu pun sudah cukup bahwa ini adalah faktur pajak tetapi atas penyerahan barang yang dibebaskan. Nah, jadi ada faktur pajak tetapi tidak memungut PPN. Nah, kemudian si pabrikan C ya, ini pas beli mesin kepada B, ini berarti dia tidak perlu dipungut PPN, tidak membayar PPN. Ya, jadi bayar sebesar harga
belinya saja atau harga jualnya saja, PPN-nya nggak ada. Nah, teman-teman semua, kalau kondisi seperti ini, yang perlu dipahami adalah bagaimana nasib PPN ketika si B ini beli dari A. Nah, si B itu dipungut PPN oleh A, PPN ini adalah masuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, ini sebuah ilustrasi ketika ada PKP yang kegiatan usaha menyerahkan BKP tetapi kategorinya yang bebas PPN. Akibatnya adalah pajak masukannya ketika dia dulu belanja itu tidak dapat dikreditkan. Seperti itu ya. Oke, kita lihat ini cerita masa lalu. Jadi ketika ada PKP yang belum berproduksi, belum produksi itu ya intinya belum melakukan penyerahan BKP atau JKP gitu ya. Dia masih tahap-tahap awal, tahap investasi, masih merakit, masih macam-macam gitu ya, belum berproduksi. Nah, ini aturannya berubah sebelum tahun 2010 sama setelah tahun 2010. Nah, kita langsung fokus aja ke kondisi yang terbaru. Jadi atau kita lihat sejenak deh ya. Jadi dulu ketika PKP belum produksi, yang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku yang ini nih, sisi kanan ini. Jadi ternyata aturan mainnya kalau PKP belum produksi itu PPN atas perolehan BKP atau JKP nggak boleh dikreditkan kecuali perolehan barang modal. Perolehan barang modal boleh dikreditkan, tetapi selain barang modal tidak dapat dikreditkan. Itu prinsipnya seperti itu ya. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja diubah aturannya menjadi seperti ini bunyinya. Bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan atau ekspor BKP dan atau JKP, maksudnya pokoknya dia belum melakukan penyerahan yang terutama PPN gitu ya, maka pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, atas impornya atau pemanfaatan BKPTB, pokoknya pajak masukan lah intinya ya, itu dapat dikreditkan. Jadi pajak masukannya itu dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan. Jadi yang penting memenuhi ketentuan pengkreditan. Apa itu ketentuan pengkreditannya? Syarat formal dan material. Formalnya itu lengkap isiannya, materialnya itu terkait dengan kegiatan usaha, terutama seperti itu ya. Jadi mulai 2 November 2020, meskipun PKP itu belum berproduksi, pajak masukan yang ada itu boleh dikreditkan. Nah, ini aturan yang baru. Nah, memang kemudian ada harus ada aturan-aturan lainnya di bawahnya ya. Jadi kita bacakan ya yang ayat setelahnya. Bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan atau ekspor, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP serta yang lain-lain, pokoknya pajak masukannya itu dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan. Oke, ini bunyi yang tadi ya. Kemudian bawahnya lagi, apabila sampai dengan 3 tahun, jadi misalkan dia belum produksi ya, pajak masukan dapat dikreditkan, tetapi 3 tahun sejak dia mengkreditkan tadi belum juga melakukan penyerahan, belum produksi juga, belum melakukan penyerahan yang terutama PPN, maka pajak masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Jadi filosofi dari aturan ini adalah oke, kamu belum melakukan penyerahan yang terutama PPN, belum berproduksi, nggak apa-apa, silakan dikreditkan gitu. Dengan harapan negara ini berharap kamu tuh segera berproduksi, segera melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Tetap diberi waktu 3 tahun. Sampai dengan 3 tahun ternyata tidak produksi juga, tidak melakukan penyerahan yang terutama PPN juga, maka menjadi tidak dapat dikreditkan. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian diatur juga di ayat berikutnya di C sampai dengan G ya. Yang tertarik silakan mencermati sendiri Undang-Undang Cipta Kerja yang ayat C sampai dengan G ya, 6C sampai 6G. Nah, itu tidak masuk ke cakupan pembelajaran kita. Belum lah ya, belum waktunya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada satu ketentuan di pasal 9 ayat 6 Undang-Undang PPN dikatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak
ada PKP yang selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, jadi PKP itu bisa juga melakukan penyerahan yang terutang PPN, tetapi juga melakukan penyerahan yang tidak terutang, tetapi juga tidak terutang. Ini sangat mungkin ada PKP usahanya itu ada yang terutang, ada yang tidak terutang. Sekaligus dia jual dua hal tersebut. Terus bagaimana? Nah, nih. Sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang dan pajak masukan yang tidak terutang itu tidak dapat diketahui dengan pasti. Jadi penyerahannya ada dua, terutang PPN dan tidak terutang PPN. Nah, pajak masuk ada perolehan barang kena pajak ya, di sini ada PM itu tidak jelas dengan pasti, tidak diketahui dengan pasti mana pajak masukan yang dikaitkan dengan yang terutang PPN. Nah, kalau seperti itu, maka kita harus menghitung pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang PPN itu dihitung dengan menggunakan pedoman. Nah, pakai pedoman karena mungkin ada perolehan barang kena pajak di sini yang ada pajak masukannya itu juga digunakan untuk yang terutang PPN dan juga untuk yang tidak terutang PPN. Terus bagaimana menghitungnya? Apakah semua dapat dikreditkan? Tentu nggak boleh dong, karena sebagian digunakan untuk yang tidak terutang PPN. Maka pakai pedoman. Nah, pedomannya bagaimana? Ini aturan-aturannya. Kita pakai yang terbaru di sini, yang 2014. Tetapi intinya adalah kita lihat di slide berikutnya. Intinya seperti ini. Jika ada PKP punya kegiatan usaha yang terpadu atau campuran. Terpadu atau campuran itu artinya adalah ada yang terutang PPN, ada yang tidak terutang PPN. Ya. Dia menghasilkan atau memperdagangkan barang atau jasa yang sebagiannya adalah tidak terutang PPN dan sebagiannya lagi adalah terutang PPN. Nah, kalau jelas kalau untuk yang tidak terutang PPN itu jelas pajak masukan yang terkait tidak dapat dikreditkan. Ini harga mati. Artinya memang inilah aturannya. Jika kita menyerahkan sesuatu yang tidak terutang PPN, maka pajak masukan yang terkait itu tidak dapat dikreditkan. Jika kita melakukan penyerahan yang terutang PPN, maka pajak masukan terkait itu dapat dikreditkan. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, permasalahannya pajak masukan di sini, ada pajak masukan di sini, ya, itu kadang-kadang digunakan untuk yang tidak terutang PPN, kadang-kadang digunakan untuk yang terutang PPN, gitu. Nah, jadi terutang dan tidak terutang PPN, atau mungkin PPN-nya tidak dipungut, DTP, ya, ditanggung pemerintah, atau dibebaskan. Kalau ditanggung pemerintah itu gabungnya ke tidak dipungut, ya, itu artinya terutang PPN juga sebenarnya. Bagaimana kalau seperti itu? Kalau ternyata penyerahannya double kayak gini, otomatis pajak masukannya itu terkait dengan dua hal ini, terutang sama nggak terutang, maka kita membuat perkiraan pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa pajak. Membuat perkiraan. Maaf. Ya. Perkiraannya bagaimana? Nah, teman-teman semua, ini ada tata caranya. Kalian untuk sementara, ini saya keluarkan dulu semua tampilannya. Nah, kalian sampai di sini saja yang ini. Nah, ya, sampai kotak ini. Berikutnya, slide yang berikutnya yang ini. Nah, ini belakangan. Kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, ya, saya akan ceritakan. Jadi, kalau ada pajak masukan ternyata digunakan terkait dengan yang terutang PPN dan tidak terutang PPN, maka kita buat perkiraan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Caranya bagaimana? Yaitu ini P. Mana P? Nah, ini P. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah PM. PM itu adalah ya pajak masukan. Jumlah pajak masukannya berapa? Kalikan Z. Z itu apa? Z adalah penyerahan terutang pajak dibagi seluruh penyerahan. Jadi porsinya berapa? Porsi dari penyerahan yang terutang PPN. Oke, kalau belum paham nggak apa-apa. Kita lihat nanti di contoh berikutnya. Tapi sebenarnya intinya kayak gini teman-teman semua. Kalau kita ada pajak masukan, sebut saja pajak masukannya
ketika kita menyewa gedung. Nah, menyewa gedung kita dipungut, menyewa gedung sebesar 100 juta. Maka kita dipungut pajak masukan sebesar 10 juta kan? Nah, 10 juta ini digunakan untuk apa saja? Ternyata maaf bukan 10 jutanya. 100 juta ini sewa gedung ini digunakan untuk apa? Oke, ternyata untuk satu, jualan emas batangan. Nah, ini tidak terutang PPN kan? Sama jualan perhiasan emas. Nah, jangan perhiasan emas lah. Emas batangan dan khusus emas batangan dan kotak perhiasan gitu aja, kotak perhiasan. Dia nggak jualan yang lain, pokoknya emas batangan doang sama kotaknya gitu. Nah, angka 10 juta ini tentu saja tidak boleh dikreditkan semua. Kenapa? Karena penyerahannya dibagi dua. Penyerahan emas batangan tidak terutang PPN, penyerahan kotak souvenir itu terutang PPN. Nah, maka membagi 10 jutanya ini bagaimana, berapa yang dapat dikreditkan? Yang dapat dikreditkan itu adalah berapa sih penyerahan kotaknya? Oke, ternyata penyerahan kotak yang terutang PPN itu misalkan penyerahan kotaknya ini 60. Nah, emas batangannya itu 10. Nah, totalnya berarti berapa? Totalnya 70 ya. Maka yang terutang PPN itu adalah ini 10 juta pajak masukannya dikalikan porsi dari yang terutang PPN adalah penjualan kotak, yaitu 60, per total penyerahannya berapa? 70 kan? 60 plus 10 per 70. Nah, inilah PPN yang dapat dikreditkan, yaitu porsinya adalah porsi yang terkait dengan penyerahan yang terutang PPN. Jadi 10 juta kalikan 6 per 7 atau 60 per 70. Itulah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan. Itu aja dulu. Nah, memang ini kan perkiraan. Nanti kemudian ada dihitung kembali ya, setelah akhir tahun buku. Itu silakan pelajari sendiri ya. Jadi kalau ditanya keluar ujian apa enggak, yang penghitungan kembali tidak. Kalian cukup menghitung di satu masa pajak itu saja. Nah, ini contohnya ya. Nih, ada kegiatan usaha PKP yang campuran. Nih, yang pertama, usaha terpadu yang terdiri dari unit yang melakukan penyerahan kena pajak dan melakukan penyerahan tidak kena pajak. Contohnya, ada PKP yang usahanya dia merupakan pabrik minyak jagung. Pabrik minyak jagung, dia mengelola perkebunan jagung dan menyerahkan minyak jagung dan menyerahkan jagung. Jadi dia itu outputnya yang dijual itu adalah jual jagung karena punya perkebunan jagung ya. Nah, ada yang jual jagung, ada juga sebagian diolah menjadi minyak jagung. Maka nanti yang dijual adalah minyak jagung. Nah, kalau jagung ini termasuk yang tidak kena PPN ya. Tidak kena PPN. Kalau minyak jagung kena PPN. Nah, gitu. Terus bagaimana kalau ada pajak masukan? Di sini ada pajak masukan bagaimana? Maka pajak masukan ini pastikan terkait dengan jagung dan terkait dengan minyak jagung. Nah, kalau memang perolehan BKP itu dan ada pajak masukan karena perolehan BKP tersebut kemudian digunakan untuk penyerahan yang terutang PPN, minyak jagung, dan tidak terutang PPN, maka kita menghitung yang terutang PPN, kita menghitung yang dapat dikreditkan itu adalah sesuai dengan porsi dari penyerahan yang terutang PPN. Jadi kalau minyak jagungnya ini penyerahannya sebesar 700, jagungnya 300, maka pajak masukan yang boleh dikreditkan adalah sebesar berapa? Yang boleh dikreditkan ya, pajak masukan dapat dikreditkan, dapat dikreditkan itu adalah 700 per 1000. 1000 kalikan berapa pajak masukan tersebut. Itu di satu masa pajak tertentu seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, usaha yang penyerahannya terutang dan tidak terutang pajak. Contohnya, perhotelan. Hotel dia menyerahkan non JKP juga JKP. Nah, hotel itu dia penyerahannya adalah kamar kan, sewa kamar kan, sewa kamar.
ini tidak terutang. Kemudian mungkin dia menyewakan sewa lahan untuk ATM, itu terutang. Oke. Nah, ini contohnya seperti itu. Maka kalau misalkan ada pajak masukan, ada listrik deh, pajak masukan dari listrik. Listriknya digunakan untuk listrik yang terkait dengan kamar, ada listrik terkait dengan lahan yang disewakan. Misalkan seperti itu ya. Misalkan pajak masukan atas penggunaan listrik itu misalkan 100 deh ya, 100 misalkan. Ada pajak masukan 100 digunakan untuk sewa kamar dan sewa lahan. Nah, sewa kamar ini ternyata jumlahnya 1000 penyerahannya, yang sewa lahan itu cuma 200. Nah, yang terutang berarti cuma 200 ya. Maka apakah pajak masukan 100 ini dapat dikreditkan semua? Tidak. Tapi dapat dikreditkannya itu sebatas yaitu 200 per di jumlah 1000 tambah 200, 1200 kalikan 100. Itulah pajak masukan yang dapat dikreditkan, kan, yang terkait dengan yang terutang PPN saja. Oke, berikutnya yang ketiga, usaha menghasilkan atau memperdagangkan BKP dan usaha penyerahan non JKP. Contoh, penyalur utama kendaraan bermotor yang juga mengelola angkutan darat. Penyalur utama kendaraan bermotor itu terutang PPN. Angkutan umum darat bukan JKP, non JKP gitu. Jadi ada dua ya, ada dua. Nah, ini juga sama dengan kasus-kasus di atas. Kalau memang ada pajak masukan terkait dengan kedua hal tersebut, maka proporsional. Oke, berikutnya, usaha yang penyerahannya sebagian terutang dan sebagian tidak terutang pajak atau bebas PPN. Contoh, usaha real estate menyerahkan rumah tanpa fasilitas PPN. Jadi rumahnya itu rumah yang mahal-mahal, 1 miliar ke atas misalkan, itu jelas terutang PPN. Tapi kemudian juga menyerahkan rumah yang dibebaskan dari pengenaan PPN, rumah yang kecil, rusun sederhana kayak gitu, itu dibebaskan. Maka juga proporsional kalau ada pajak masukan yang terkait itu. Oke, begitu teman-teman semua ya. Mari kita lanjutkan. Pasal 9 ayat 7 Undang-Undang PPN. Ini kondisi khusus. Ternyata ini ada ketentuan jika ada PKP, ternyata peredaran usahanya dalam 1 tahun itu tidak melebihi 1,8 miliar. Ya. Ini berarti terkait omsetnya yang tidak lebih dari 1,8 miliar, tapi dia PKP. Nah, dalam kondisi ini dia boleh menghitung pajak masukannya itu tidak berdasarkan kondisi nyata. Kondisi nyata itu tadi kayak saya ceritakan tuh. Jadi berapa dipungut PPN-nya berapa? Sekian. Nah, itu jadi pajak masukan. Nah, untuk kondisi yang ini, yang jumlah peredaran usahanya dalam 1 tahun tidak melebihi 1,8 miliar dan dia PKP, tapi PKP ya, dia boleh menghitung pajak masukannya pakai pedoman. Kalau pakai pedoman berarti tidak berdasarkan kondisi nyata. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Yaitu seperti ini. Jadi kalau yang dijual itu adalah barang kena pajak, pajak masukannya ditetapkan sebesar 70% dari pajak keluaran. Teman-teman semua, ini namanya pedoman pengkreditan. Kalau pedoman pengkreditan apakah sesuai kondisi nyata? Tentu saja tidak. Namanya juga pedoman. Ditetapkan 70%. Apakah betul pajak masukannya 70% dari PK? Nyatanya ya enggak. Tetapi ditetapkan oleh aturan, ya udahlah, untuk kondisi kamu kan masih omsetnya kecil tuh 1,8 miliar. Kamu boleh menghitung pajak masukanmu dengan cara pokoknya pajak keluaran kamu berapa, pajak masukanmu 70%-nya. Gitu. Berikutnya, kalau ternyata dia menyerahkan jasa kena pajak, ya, pajak masukannya ditetapkan kamu itu 60%-nya saja dari pajak keluaran. Jadi dihitung pajak keluarannya berapa, pajak masukannya berapa? 60%. Apakah betul pajak masukannya realnya 60% dari pajak keluaran? Tidak. Tetapi ini untuk mempermudah. Nah, teman-teman semua, ini ada kondisi siapa yang boleh menggunakan cara seperti ini. Tadi pertama adalah
lebih dari 1,8 tidak lebih dari 1,8 miliar. Yang kedua, ya, yang kedua itu bisa jadi dia adalah PKP yang baru dikukuhkan sebagai PKP, bolehlah pakai cara ini, atau PKP yang dari selama beberapa periode, dalam dua periode itu memang tidak lebih dari 1,8, dia boleh memakai cara seperti ini ya. Tetapi kalau misalkan sudah lebih dari 1,8 ya sudah nggak boleh pakai cara seperti ini. Oke, jadi teman-teman semua, nanti di bawah ada contohnya nih, ada nggak ya di sini ya? Oke, contohnya ada di slide yang di slide kalian ya. Kalau di video ini memang tidak saya berikan contoh, tapi saya berikan contoh ya. Contoh nih, misalkan ada PKP yang jualannya itu ternyata omsetnya 1M. Pajak keluarnya berapa? Pajak keluarnya berarti 10% dari 1M kan? Berarti 100 juta. Itu pasti ya, nggak bisa karena 10% dari 10% dari 1 miliar. Nah, terus kayak gini, berapa pajak masukannya? Nah, pajak masukannya jika dia itu masuk kategori yang ini tadi, memenuhi syarat ini ya, yang bisa jadi dia dalam 2 tahun tidak lebih dari 1,8 atau dia baru dikukuhkan sebagai PKP, maka dia berhak untuk menghitung pajak masukannya itu adalah 70% dari 100 juta. Sama dengan berapa? Ya 70 ya, 70 juta. Maka berarti yang disetorkan kas negara berapa? 100 kurangi 70 sama dengan berapa? 30 juta. Nah, ini kurang bayarnya 30 juta. Atau kalau dia jasa, misalkan jual jasanya ini 1M, maka pajak keluarannya adalah 100 juta karena 10%-nya. Pajak masukannya berapa? Pajak masukannya adalah 60% kalikan 100 sama dengan berapa? 60. Maka kurang bayarnya adalah sebesar 40 juta. Gitu. Itu cara menghitung untuk kondisi PKP yang peredaran usahanya tidak lebih dari 1,8 yang memenuhi ketentuan syarat ini. Boleh pakai pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Ini sebuah pengecualian teman-teman semua. Secara umum sebenarnya kalau secara umum cara menghitung PPN yang harus dibayar atau disetorkan adalah pajak keluaran minus pajak masukan yang nyatanya yang boleh dikreditkan. Gitu. Ini sebuah pengecualian saja. Baik, kita lanjutkan. Untuk pengkreditan pajak masukan bagi PKP dengan DPP nilai lain. Nah, teman-teman semua, bagi PKP yang menggunakan DPP-nya adalah nilai lain, itu ada aturan khusus. Contohnya di sini DPP nilai lain hanya untuk 4 hal ini ya. 1, jasa pengiriman paket, jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan. Maksudnya ini adalah terkait penyerahan emas perhiasan. Di dalamnya ada jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan, dan kemudian jasa freight forwarding, yaitu jasa pengurusan transportasi. Jadi 4 hal ini. Untuk 4 hal ini ternyata mereka itu ada aturan khusus, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kenapa seperti itu? Kenapa ya? Karena salah satunya adalah tarifnya dia, DPP nilainya itu menjadi kecil, tidak berdasarkan harga jual. Jadi bisa 10% dari nilai tagihan, bisa 20% dari harga jual. Nah, angka tersebut itu sudah kecil. Ya, kan cuma 10% atau 20%. Maka karena itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kalau dapat dikreditkan, nanti dia akan lebih bayar. Gitu. Jadi dia pakai DPP nilai lain dalam hal ini karena sudah memperhitungkan, pokoknya dia bayar pajaknya segini deh, PP-nya segini. Pajak masukannya tidak dapat dikreditkan lagi. Kita lihat satu persatu ya, kenapanya nanti kalian paham. Nah, lihat ini untuk pengiriman paket, biro perjalanan, dan pengurusan transportasi. DPP nilai lainnya dia adalah 10% dari nilai tagihan atau seharusnya ditagih.
Oke, 10%-nya saja. Jadi berapa PPN-nya? Efektifnya adalah 1% dari nilai tagihannya, atau nilai yang seharusnya ditagih 1% doang. Gitu. Jadi ini 1% ini berasal dari 10% kalikan 10% tadi kan? Itu. Jadi 1% dari nilai tagihan efek PPN-nya. Nah, berarti kan udah kecil tuh. Kalau udah kecil, maka pajak masukannya tidak boleh dikreditkan. Kalau dikreditkan, dia akan lebih bayar, ya. Oke, jadi ini tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa oleh pengusaha pengiriman paket, biro perjalanan atau pariwisata, atau transportasi tidak dapat dikreditkan. Oke, berikutnya penyerahan emas perhiasan termasuk jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan. Dia DPP-nya adalah 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. Contohnya begini teman-teman semua, kalau pedagang emas perhiasan, cincin misalkan ya, dia bisa 1 bulan menjual cincin emas senilai 400 juta. Ini harga jual. Maka PPN-nya dia itu adalah tarif PPN 10% kali DPP-nya itu pakai bukan harga jual tapi nilai lain. Nilainya berapa? 20% dari 400 juta. Maka DPP-nya adalah 20% kalikan 400 juta gitu. Berapa tuh 20% dari 400 juta? 8 juta ya totalnya ya, hanya 8 juta. PPN yang harus tetap 8 juta. Coba 20% kalikan 400 juta kan sama dengan berapa? 80 juta ya. Kalikan 10% 8 juta. Jadi 8 juta inilah yang disetorkan ke kas negara. Loh, pas dia belanja barang gitu terkait itu kan dia dipungut PPN, beli sewa dan sebagainya. Ya, pajak masukannya yang terkait itu tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Karena 8 juta ini dia itu sudah cukup kecil. Karena tidak langsung dari harga jual, tapi harga jualnya kalikan 20% dulu, baru kalikan 10%. Atau kita bisa katakan efektifnya, tarif efektifnya dia adalah 2% saja efektifnya. Kalau harga jual PPN secara umum kan sebenarnya 10% ya. Nah ini ternyata tarif efektifnya menjadi 2%. Maka kalau pajak masukannya dapat dikreditkan nanti lebih bayar dong. Gitu ya. Baik. Nah yang terakhir ini adalah pajak masukan bagi PKP dengan kegiatan tertentu. Apa itu kegiatan tertentu? Kegiatan tertentu di sini adalah yang dimaksud adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran. Kendaraan bermotor bekas secara eceran berarti langsung ke konsumen akhir. Ini dibuat aturan bagi yang usahanya seperti ini, yang kendaraan bermotor bekas, bisa mobil, bisa motor, sepeda motor ya. Itu pajak masukannya itu adalah ditentukan 90% dari pajak keluaran. Gitu. Nah, apakah betul seperti itu faktanya? Ya enggak, ini kan penetapan. Jadi pajak masukannya mungkin realnya dia besar atau lebih kecil dari itu, tapi diatur 90% dari pajak keluaran. Artinya yang disetorkan ke kas negara otomatis cuma 10% dari pajak keluaran. Kita lihat contoh nih. Bapak Agung Handoko adalah pedagang mobil bekas. Omset pada bulan ini adalah 1 miliar. Berapa PPN yang harus disetor ke kas negara? Oke. Kalau omsetnya 1 miliar, maka pajak keluarannya berapa? Pajak keluarannya adalah maaf, ini aja. Pajak keluarannya berarti berapa? Pajak keluarannya berarti 10% kalikan 1M sama dengan berapa? Sama dengan 100 juta. Nah, pajak keluarannya dulu. Nah, pajak masukannya berapa? Pajak masukannya adalah ini, 90% kali pajak keluaran 100 juta kali 100 juta sama dengan 90% 100 juta sama dengan 90 juta. Ini pajak masukannya. Maka yang disetorkan kas negara adalah pajak keluaran kurangi pajak masukan sama dengan 100 kurangi 90 juta. 100 kurangi 90 juta sama dengan 10 juta. Gitu. Jadi nanti akhirnya yang harus disetorkan kas negara adalah 10% dari pajak keluaran kan?
gitu. Karena PM-nya 90% dari pajak keluaran, maka yang disetorkan ke negara otomatis adalah 10% dari pajak keluaran, seperti ini. Nah, ini kalau jawabannya di sini, nah, yang ditulis langsung ini pajak masukan yang dapat didirikan adalah 90% dari 100 juta ini adalah pajak keluaran. Maka yang disetorkan ke negara adalah 10 juta. Nah, itu dia sudah semua itu teman-teman semua. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada yang belum dapat dipahami, kita bicarakan di kelas dan silakan dicatat hal-hal tersebut. Sampai ketemu lagi di kelas. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.